Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga supaya kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, dinamika politik di negara kita memberi atau menggugah pemahaman bagi saya untuk bisa memahami Injil dengan baik. Dinamika politik di negara kita ternyata memberi contoh-contoh konkret tentang apa yang dikatakan dalam sabda Tuhan, minimal dari sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, secara khusus dari kisah Yesus dalam Injil Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 23. Jika ada pemimpin yang baik, pemimpin yang bersih dan jujur, selalu ada saja pihak-pihak yang tidak suka dengan pemimpin semacam ini. Maka ada berbagai trik, ada berbagai cara
untuk menjatuhkan dengan fitnah atau dengan berita-berita bohong, atau juga dengan berbagai hal yang ujung-ujungnya merendahkan apa yang selama ini dilakukan, dan bahkan apa yang baik, apa yang berhasil dilakukan dianggap sebagai sesuatu keburukan. Hal ini sama dengan apa yang dialami oleh Yesus. Hal-hal baik yang dilakukan Yesus, bahkan kerajaan Allah yang dihadirkan Yesus, tidak dilihat dengan mata dan hati yang bersih ataupun dengan pikiran dan akal yang sehat oleh para tokoh agama Yahudi pada waktu itu. Para tokoh agama Yahudi justru menentang dan menyerang Yesus dengan fitnah yang keji dan berbagai bentuk pembunuhan karakter terhadap Yesus, karena mereka tidak mampu melawan Yesus dengan bukti-bukti yang kuat dan bukti-bukti yang valid ataupun sah. Dan rupanya ini selalu terjadi ketika orang tidak mampu menunjukkan kesalahan orang lain dengan bukti yang kuat. Mereka akan menggunakan fitnah hanya dengan mengajukan asumsi-asumsi atau anggapan-anggapan yang itu menjadi sebuah tuduhan yang tanpa alasan. Dan ini pun bisa kita lihat dalam dinamika politik kita. Ada segerombolan orang yang tanpa sadar justru mengambil posisi antagonis, posisi buruk yang tidak seharusnya diambil oleh orang yang berakal sehat. Ini terjadi karena mereka terbutakan dan ataupun dibutakan, matanya digelapkan oleh ambisi untuk berkuasa. Fitnah menjadi senjata kelompok semacam ini, dan tidak ada tindakan yang sekejam dan seganas fitnah. Itulah yang saya rasakan ketika saya membaca berita ataupun membaca hal-hal yang berkaitan dengan politik. Orang-orang yang antagonis ini selalu cenderung berpikir dari sudut pandang yang terburuk, selalu saja menemukan hal yang buruk dari hal-hal yang sangat baik. Dan mereka sangat sering lebih suka memberi komentar buruk dan merendahkan daripada komentar yang memuji ataupun menguatkan. Dan saudara, kita pun mungkin saja terjerumus dalam dosa semacam ini. Seberapa sering kita dengan sengaja mengulang cerita fitnah dan keji serta mematikan tentang seseorang yang kita kenal atau yang kebetulan dia tidak kita sukai, sambil kita ngobrol santai ataupun minum kopi. Ini sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Yesus. Mereka memfitnah Yesus bersekutu dengan Beelzebul, dengan menggunakan kuasa Beelzebul. Padahal justru mereka yang mengatakan ini, mereka menggunakan kekuatan setan untuk menjatuhkan dan memfitnah orang lain. Semoga para saudara kita bisa berhati-hati terhadap godaan semacam ini. Maka sangat baik jika kita terus berusaha untuk selalu memperhatikan dan mendengarkan suara Tuhan dari apa yang diuraikan dalam bacaan pertama. Maka seperti kata pemazmur, jika kita mendengar suara Tuhan, janganlah kita bertegar hati dan bertahan dalam dosa. Semoga sabda Tuhan memampukan kita untuk hidup menjadi lebih baik. Mari